Timnas Indonesia kini berdiri di persimpangan yang tidak lagi abu-abu. Ia bukan lagi tempat uji coba, bukan lagi laboratorium ide setengah matang. Ekspektasi sudah terlanjur naik, harapan membesar, dan publik tak lagi sabar menunggu proses yang terlalu panjang. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Kegagalan melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026 meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka itu berubah menjadi tuntutan, bukan tuntutan berlebihan, melainkan tuntutan yang lahir dari rasa percaya bahwa tim ini sebenarnya mampu. Masalahnya sederhana, namun kejam. Waktu. Sepak bola internasional tidak pernah memberi jeda bagi mereka yang ragu. Dan di tengah kalender yang terus bergerak, PSSI tidak punya kemewahan untuk menunda keputusan. Kejelasan menjadi kebutuhan mendesak, publik menunggu arah, pemain menunggu kepastian. Dan akhirnya, satu nama mulai menguat di ruang-ruang diskusi, John Hartman. Nama ini tidak datang dengan sensasi berlebihan, tidak pula diiringi parade kata-kata manis. Namun justru karena itulah, ia terasa berbeda. Hartman muncul sebagai figur yang disiapkan untuk situasi yang keras. Masuk ke tahun 2026, Timnas Indonesia tidak memulai dari nol. Fondasi sudah ada, struktur sudah terbentuk. Namun bersamaan dengan itu, beban juga ikut menggunung. Agenda padat menunggu, turnamen berlapis tak memberi ruang mapas, dan pelatih baru akan langsung diuji tanpa masa adaptasi yang panjang. Bulan Maret menjadi penanda, FIFA Series sudah menanti. Itu berarti, siapapun yang duduk di kursi pelatih harus siap bekerja sejak hari pertama. Tidak ada waktu untuk membangun citra, tidak ada ruang untuk alasan. Hasil langsung menjadi mata uang utama. Di titik itulah publik berhenti sejenak ketika satu detail mencuat. Bukan soal taktik, bukan soal formasi, melainkan soal nilai kontrak. Gaji Hartman disebut jauh lebih rendah dibanding pendahulunya. Angkanya bahkan terasa janggal jika disejajarkan dengan resiko dan tanggung jawab yang dibebankan. Ia bukan hanya menangani tim senior, ia juga memegang kendali U23. Target jangka pendek dan jangka panjang menumpuk di pundaknya. Pertanyaannya pun muncul dengan sendirinya. Jika bukan uang, apa yang membuatnya mau menerima tawaran ini? Jawabannya datang dari sikap, bukan dari konferensi pers. Hartman datang dengan mental pelatih yang tidak mencari kenyamanan. Ia sadar betul, ini bukan kontrak aman, ini adalah pekerjaan beresiko tinggi, dengan sorotan publik yang kejam dan kesabaran yang tipis. Namun justru disitulah terlihat niatnya. Ia tidak datang untuk sekadar mengisi kursi, ia datang membawa konsekuensi. Mengelola tim senior dan U23 sekaligus bukan privilege, itu adalah beban struktural. Artinya, tak ada lagi alasan soal warisan masa lalu. Jika gagal, satu nama akan ditunjuk. Jika berhasil, satu sistem akan hidup dan bertahan. Dari sanalah mulai terlihat arah. Hartman dikenal dengan filosofi intensitas tinggi dan struktur permainan yang tegas. Kabar tentang perombakan mulai beredar. Beberapa nama senior disebut berpotensi tersisih, bukan karena jasa mereka dilupakan, melainkan karena kebutuhan sistem berubah. Ini bukan soal usia, ini soal kecocokan. Hartman bukan tipe pelatih yang alergi pada pemain matang. Selama kualitas dan perannya masih relevan, pintu tetap terbuka. Namun ketika intensitas menjadi kunci, kompromi menjadi mahal. Dalam skema 3 back yang kerap ia gunakan, kecepatan membaca situasi dan kekuatan duel menjadi syarat mutlak. Di titik itu, beberapa nama lama justru kembali terasa masuk akal. Pemain yang sempat terpinggirkan kini menemukan konteks baru, bukan karena nostalgia, melainkan karena logika permainan. Sistem yang berbeda akan selalu melahirkan hierarki baru. Beberapa posisi mengalami pergeseran, persaingan di lini tengah semakin ketat, peran lama diuji ulang dengan kacamata baru. Pemain yang mampu berlari, menekan, dan bertahan dalam tempo tinggi memiliki nilai lebih. Di lini depan, Hartman tidak selalu mencari keindahan, ia mencari fungsi. Penyerang yang mau bekerja, membuka ruang dan mengganggu lawan. Bagi sebagian orang, gaya ini terlihat kasar. Namun dalam sepak bola modern, efektivitas seringkali mengalahkan estetika. Di sektor gelandang serang, kesiapan fisik dan mental menjadi pembeda. Bukan hanya teknik, tapi kemampuan bertahan dalam tekanan. Beberapa pemain muda dinilai lebih siap menghadapi tempo tinggi. Bukan karena bakat semata, melainkan karena keberanian bermain dalam situasi sulit. Jika mereka berkembang di level klub, peluangnya di tim nasional akan terbuka lebar. Pada akhirnya semua ini masih di atas kertas. Hartman belum memimpin satu laga pun, namun getarannya sudah terasa.
Bukan karena hype, melainkan karena arah yang mulai terlihat. Ia tidak datang untuk menjadi sosok yang paling disukai. Ia datang untuk mengambil keputusan. Keputusan yang mungkin tidak populer. Keputusan yang bisa menyakitkan sebagian pihak. Namun sepak bola besar tidak dibangun dari kompromi setengah hati. Ia lahir dari keberanian memutuskan hal sulit sebelum terlambat. Pelatih akan datang dan pergi. Pemain silih berganti. Namun visi yang konsisten lah yang menentukan wajah masa depan. Kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, publik tidak hanya menunggu skor akhir. Kita sedang menguji apakah keberanian ini benar-benar akan dipertahankan. Bayaran boleh sederhana, nama boleh terasa baru. Namun ketika arah jelas dan kuasa diberikan penuh, perubahan besar sering lahir dari titik yang tak terduga. Dan, mungkin, dari sinilah cerita baru Timnas Indonesia benar-benar dimulai.